warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang masih dengan tentang desain grafis. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu ada tren desain grafis. Desain grafis selalu berubah mengikuti perkembangan teknologi, budaya, dan kebiasaan visual bagi manusia. Setiap era punya gaya yang kuat, dan berikut ini ada beberapa tren terbesar yang paling sering digunakan. Yang pertama itu ada minimalisi. Ciri-ciri mengutamakan kesederhanaan, warna sedikit, banyak ruang kosong, elemen yang digunakan hanya yang penting saja. Kegunaan untuk branding modern, tampilan aplikasinya, poster elegan. Contohnya itu poster produk dengan satu utama tambah satu judul tambah sedikit tulisan. Terus yang kedua ada flat design. Ciri-cirinya tanpa efek bayangan, emboss atau 3D, warna solid, ikon simpel dan latar. Kegunaannya UI aplikasi dan website. Ikon pada sistem operasional Windows, contohnya ikon aplikasi WhatsApp atau YouTube. Bentuk datar dan sederhana. Terus yang ketiga itu ada 3D. 3D desain isometrik. Ciri-cirinya elemen terlihat 3 dimensi, memiliki banyak tekstur dan perspektif, sering digunakan gaya isometrik. Kegunaannya ilustrasi aplikasi, game dashboard, animasi, promosi perusahaan, dan maskot 3D. Contohnya ilustrasi 3D orang bekerja di laptop untuk landing pakai website modern. Terus yang keempat ada tipografi eksperimental. Ciri-cirinya huruf menjadi fokus utama desain. Bentuk huruf dimodifikasi, dipotong, dipanjangkan, digabung, atau diberi efek unik. Bisa abstrak tapi tetap terbaca. Kegunaannya poster acara musik, cover majalah, branding kreativitas. Contohnya judul film dengan huruf yang dipanjang dan dibentuk efek glitch. Terus yang kelima itu ada Retno dan Victage. Ciri-cirinya terinspirasi visual tahun 70-an, 80-an, 90-an. Warna ekstik paste atau neon khas era lembut. Tekstur grand atau neos seperti poster lama. Kegunaannya itu desain kopi tradisional, desain kemasan kopi, roti tradisional, poster konser retro, logo kafe. Terus yang keenam itu ada branded neo color. Ciri-ciri grand lembut atau cerah, kombinasi warna neon yang mencolok, cocok untuk menarik perhatian. Kegunaannya poster event untuk anak muda, desain aplikasi modern. Terus background contoh media sosial. Contohnya grand biru-biru ala Instagram. Terus ada juga motion graphic. Ciri-ciri desain grafisnya bergerak, bisa animasi teks, ikon atau objek 3D, sering dipakai di iklan digital. Kegunaan video promosi, opening YouTube, animasi edukasi. Contohnya animasi logo yang muncul dengan gerakan halus. 8 itu bidang pekerjaan dalam desain grafis. Dunia kerja desain grafis sangat luas, setiap bidang memiliki tugas dan kemampuan yang berbeda. Creative designer tugasnya membuat poster, brosur, flyers, desain kemasan, produk, mendesain banner iklan. Terus skillnya Photoshop, Illustrator, komposisi desain, warna, tipografi. Terus yang selanjutnya ada desainer, tugasnya mendesain tampilan aplikasi dan website, membuat
logout, tombol ikon, dan alur pengguna. Melakukan riset pengalaman pengguna. Skill Figma, Adobe. Terus ada juga namanya animator, yaitu tugas membuat gambar ilustrasi manual, digital, membuat animasi 2D dan 3D, karakter maskot, dan storyboard. Skillnya Adobe Anime, Blender, Illustrator, menggambarkan storytelling, gerakan. Terus yang keempat ada brand designer, yaitu membuat logo, merancang identitas visual, menentukan gaya merek untuk perusahaan. Skillnya Illustrator, branding, dan komunikasi. Terus yang keempat ada content creator visual. Tugasnya mendesain konten Instagram, TikTok, layout feed IG. Skillnya Canva, Photoshop, sosial media. Selanjutnya itu ada desain percetakan. Tugasnya layout buku, majalah, katalog, menyiapkan file cetak, memastikan resolusi dan warna sesuai mesin cetak. Skillnya Cordrad, terus manajemen layout dan resolusi. Yang ke-9 ada software dan tools populer desain grafis. Itu ada beberapa. Yang pertama itu ada Adobe Photoshop. Digunakan untuk mengedit dan memanipulasi foto, digital plating, membuat poster atau banner. Terus kelebihannya itu sangat lengkap untuk bitmaps. Yang kedua ada Adobe Illustrator, digunakan untuk logo, icon, Illustrator, vektor. Kelebihannya hasilnya tidak pecah saat diperbesar. Terus ada CorelDRAW, digunakan untuk percetakan brosur seperti brosur, kartu nama, dan spanduk. Terus ada layout cepat, kelebihannya populer di dunia percetakan Indonesia. Terus selanjutnya ada Figma, digunakan untuk aplikasi web, freehand, prototipe, interaktif. Kelebihannya kolaborasi online, ringan, modern. Terus ada Canva, digunakan untuk desain cepat, konten sosial media. Kelebihannya banyak template dan mudah bagi pemula. Terus selanjutnya ada Cinema 3D, digunakan Cinema ini digunakan untuk desain motografik. Nah, itu tadi ada beberapa tentang pembelajaran minggu kemarin. Ada tuh kita melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Terus selanjutnya di minggu kemarin kita juga membahas tentang tren desain di bidang pekerjaan, top software dan tools, dan kasus studinya. Setiap tren desain itu pasti ada kasusnya, dan setiap desain grafis itu mungkin ada beberapa masalahnya. Jadi kesimpulannya, kita harus memahami tentang beberapa tren desain grafis ini supaya kedepannya kita bisa mudah untuk menyusun beberapa desain ini. Jadi kita harus bisa menggunakan salah satu dari tren ini. Mungkin yang bisa digunakan itu seperti aplikasi Canva, mungkin di situ kan juga banyak templatenya. Jadi kita tinggal mencari ide apa yang kita bikin dan kita masukkan ke Canva. Nanti dia itu akan memunculkan banyak template yang menarik. Oke,
Sekian pertemuan kita pada minggu ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.